Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang pada kalian, kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan tersebut. Pintu-pintu langit dan surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan tersebut terdapat satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang barang siapa yang terhalangi dari kebaikan di malam tersebut, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang begitu banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Hadis yang telah kita sebutkan ini mengisyaratkan kepada kita tentang kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di bulan Ramadan untuk kita melakukan berbagai macam ketaatan, berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa fi'lan, dan tentu itu yang kita rasakan semua. Dimudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya kita berpuasa sebagai kewajiban dan rukun Islam selama 1 bulan penuh. Demikian juga di malam harinya kita hidupkan dengan salatul tarawih, dengan qiraatul Quran dan lain sebagainya. Hal yang semua kita rasakan bahwasanya pintu-pintu ketaatan itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi kita untuk melakukannya. Mudah bagi kita untuk berpuasa di siang hari, mudah bagi kita untuk bahkan untuk tidak tidur di malam hari untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Mudah bagi kita untuk menyelesaikan Al-Quran 1 juz per hari, bahkan lebih, khatam Al-Quran selama 1 bulan. Dimudahkan bagi kita untuk berinfak dan bersedekah yang tidak dimudahkan bagi kita di bulan-bulan lainnya. Demikian halnya dimudahkan bagi kita untuk meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah. Sayang bagi kita untuk melakukan kemaksiatan sementara kita sedang berpuasa, karena kita tahu itu akan mengurangi nilai puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Selain kemudahan-kemudahan di dalam melakukan ibadah dan juga kemudahan di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua itu adalah dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah,
memiliki banyak keutamaan. Ketika kita melakukan amalan ketaatan di bulan tersebut, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana ini diisyaratkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Umratun fi Ramadan taqdi au ta'dil hajjatan au hajjatan ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji atau haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bahwasanya pahala itu dilipat gandakan di bulan Ramadan bagi siapa yang melakukan amalan ketaatan, tidak hanya terbatas pada umrah saja. Demikian juga bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sebab-sebab ampunan yang bisa kita dapatkan di bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikarenakan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang dia qama Ramadhana, yaitu dia menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan salatul tarawih, dengan qiraatul Quran, dengan zikir dan doa dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang dia hidupkan malam-malam Ramadan dengannya, dikarenakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikarenakan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ditambah lagi, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada bulan Ramadan suatu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang amalan soleh yang dilakukan di malam tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun lebih seorang beramal dengan amalan saleh. Ketika dia beramal saleh di malam tersebut. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Itu adalah kemudahan, keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, yang memotivasi dan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan telah meninggalkan kita. Kita memasuki bulan yang baru. Kita memasuki bulan-bulan yang lain. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Yang betul-betul harus kita pahami bahwasanya bulan Ramadan bukanlah bulan terakhir bagi kita untuk beramal saleh. Iya, bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Benar bahwasanya bulan Ramadan telah berakhir. Tapi jangan sampai amalan saleh dan ketaatan kita juga berakhir sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, ay al-maut. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yaitu kematian. Itulah garis finish kita di dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ketika kematian kita datang. Sampai kematian kita datang, maka kita tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Yaitu bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah, dalam ketaatan, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai kematian kita datang dan kita dicatat sebagai seorang muslim yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirt,
Istiqamahlah kalian sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Yaitu dia tetap berada di atas jalan ketaatan, di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, di atas Islam, di atas ketaatan, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna al-istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka para malaikat berbondong-bondong turun kepadanya. Kapan ini? Yaitu menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya, dia istiqamah sampai kematiannya datang. Datang para malaikat memberikan kabar gembira kepada dia. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Dan semua ini adalah ketika seorang itu istiqamah, dia tetap taat sampai kematiannya datang kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Ramadan, juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ingat bahwasanya di situ kita bisa melakukan puasa-puasa sunnah di selain bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana thumma asba'ahu sitta min Syawal, kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun penuh. Ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulannya, puasa Ayyamul Bid, atau sekalian orang yang ingin puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Apa yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, Allah syariatkan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita disyariatkan untuk qiyamul lail yang kita kenal dengan salatut tarawih. Itu juga disyariatkan. Di luar bulan Ramadan, qiyamul lail yang kita kenal dengan salat tahajud dan lainnya. Salatul witir paling tidak. Di bulan Ramadan kita disyariatkan untuk memperbanyak tilawatul Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah, berinfak dan bersedekah. Dan Allah juga mensyariatkan itu di bulan-bulan lainnya. Maka jangan sampai kita finish di Ramadan, kemudian kita tinggalkan ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya. Ikutilah kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Alangkah indahnya ketaatan ketika diikuti oleh ketaatan yang lainnya. Dan tidak ada yang lebih indah daripada itu. Ketika suatu ketaatan, ketika suatu kebaikan diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang setelahnya. Dan ingatlah bahwasanya di antara tanda-tanda diterimanya amalan kebaikan kita adalah ketika disusul dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika amalan kita disusul dengan amalan-amalan ketaatan yang lain. Dan sebaliknya, alamat atau tanda dari ditolaknya amalan seseorang adalah ketika dia ikuti kebaikan yang dia lakukan dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Dikatakan kepada Bishr al-Hafi rahimahullahu taala, "Inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan, fa idzan salakha taraku." Ada sekelompok orang yang mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan.
Tetapi ketika Ramadan pergi, mereka tinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Maka kata Bishr al-Hafi, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Alangkah jeleknya kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian kata Ka'ab rahimahullah, man shoma Ramadana wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara ba'da Ramadan asa rabbahu fasiyamuhu mardud. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia mengatakan pada dirinya sendiri, kalau nanti selesai Ramadan aku akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tidak lakukan di bulan Ramadan dia sudah ancang-ancang. Nanti deh tunggu selesai Ramadan, saya akan lakukan ini, saya lakukan itu, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Dari bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasiyamuhu mardud, maka puasanya tertolak, kata Ka'ab. Wa man shama Ramadana wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara ba'da Ramadan an la ya'si Allah. Dan barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia katakan kepada dirinya, dia berazam, dia bertekad untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah bighairi hisab wala masalah. Maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan. Demikian juga Yahya bin Mu'ad berkata, man istaghfara bilisanihi, barang siapa yang dia meminta ampun kepada Allah dengan lisannya saja, wa qalbuhu, sementara hatinya alal maksiati ma'qud, terikat dengan perkara-perkara maksiat, wa azmuhu an yarji'a ilal maksiati ba'da syahrin wa ya'ud, dan dia bertekad untuk apa? Untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan maksiat setelah bulan Ramadan. Fasaumuhu alaihi mardud, maka puasanya tertolak. Wa qababul qabuli fi wajhi masdud, dan pintu diterima amalan itu tertutup di mukanya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya itulah yang nyata yang ada pada diri kita, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan jangan kita seperti seorang yang dia memintal benang, kemudian dia lepaskan pintalannya tersebut. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang dia memintal kain. Sudah bagus pintalannya, sudah bagus tenunannya. Kemudian setelah itu dia urai, dia lepas satu persatu. Sudah bagus kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan, kemudian kita lepaskan dan kita uraikan ketaatan itu dengan kemaksiatan di selain bulan Ramadan. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Ma'asyiral al-muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, sampaikanlah wasiat kebaikan kepada kaum wanita dengan kebaikan. Wasiat kebaikan kepada mereka, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan wasiat dan nasihat khusus bagi kaum wanita di khutbatul Id. Maka kami sampaikan wasiat terkhusus untuk saudari-saudari kami kaum muslimah. Umar Ibn Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, mahma btaghaina al-izzah bi ghairi Islam adzallana Allah. Kita ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan al-Islam. Kalau kita mencari kemuliaan kepada selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita dan merendahkan kita. Dan ini juga berlaku bagi saudari-saudari kaum muslimah, bahwasanya tidak ada yang lebih memuliakan kaum wanita sebagaimana Islam memuliakan mereka. Maka carilah kemuliaan kalian di dalam Islam. Kalau kalian ingin menjadi wanita yang mulia, maka kemuliaan itu ada pada Islam.
Tapi seandainya seorang perempuan dia berpaling dari Islam, mencari kemuliaan kepada selain Islam, maka yang dia dapatkan adalah kerendahan dan kehinaan. Maka dia akan menjadi fitnah bagi yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Maka berhati-hatilah kalian terhadap perkara dunia, dan berhati-hatilah terhadap perempuan dan para wanita, karena fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israel adalah fitnah wanita. Dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang dia lebih berbahaya kepada laki-laki daripada bahaya perempuan. Yang demikian itu disebabkan karena tabiat yang namanya tabiat laki-laki adalah memang menyukai perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth." Telah zuyyina, diindahkan, dijadikan itu suatu keindahan, kecintaan terhadap syahwat dari perempuan, anak-anak, harta yang berlimpah berupa emas, perak, atau kuda-kuda pilihan, atau hewan-hewan ternak dalam pertanian. Semua itu adalah syahwat yang dicintai, dan yang paling disebutkan pertama adalah an-nisa. Maka jadilah mulia dengan Islam. Karena ketika seorang perempuan itu mulia dengan Islam, dia akan menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'u wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Dan wanita-wanita yang salihat adalah yang qanitat, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Hafizatun lil ghaib, dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya bahkan ketika suaminya tidak ada. Dan itu adalah dengan sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah kepadanya. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang balasan wanita yang salihah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ketika seorang wanita itu dia salat 5 waktunya, dia berpuasa di bulan Ramadan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan hak sesama manusia, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya dan dia taati suaminya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhuli, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wahmi hauzatal Islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtadina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin yaquluna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'aliyyal 'azim jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.